Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Awwalu zumratin talijul jannah suratahum ala suratil qamari lailata badrin." Rombongan yang pertama kali masuk surga itu berbentuk rembulan di malam purnama yang sangat terang. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan meludah, mereka tidak akan berdahak, mereka tidak akan buang air di dalamnya. Bejana-bejana dan sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Tempat bara api mereka terbuat dari kayu wangi. Keringat mereka adalah minyak misik. Setiap mereka memiliki dua pasangan. Lihat, Nabi SAW menjelaskan keindahan perjalanan bagi seorang mukmin. Ada yang mengatakan perubahan fisik ini itu terjadi ketika membaca catatannya. Jadi saat mendapatkan catatan amalnya itu, kemudian dia baca, disitulah terjadi perubahan fisik. Makin membesar dan berakhir di fisik Adam. Jadi orang-orang yang beriman ketika badannya membesar berakhir di fisik Adam. Adam berapa besar fisiknya? 60 hasta tingginya, lebarnya 7 hasta. Jadi tingginya Adam itu 30 meter, lebarnya 3 meter setengah. Itu fisiknya Nabi Adam. Lah itulah orang yang beriman akan dibentuk seperti itu. Kapan itu? Saat selesai membaca catatannya. Disitulah terjadi perubahan. Di mana kemudian usianya juga akan dimudahkan antara 33 sampai 34 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini kita akan membahas perkara akidah atau keyakinan, yaitu perjalanan seorang mukmin dari mulai kematian sampai dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, innal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanillahi wa karamatihi falaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amama fa ahabba liqa Allahi fa ahabba Allahu liqa'ah. Sesungguhnya seorang mukmin apabila kematian menghampirinya, maka akan dihabar gembirakan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Maka tidak ada sesuatu yang dicintai seorang mukmin ini kecuali apa yang akan dihadapi di masa depannya. Dia pun senang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengan dia. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan, idza jaa malakul mauti yaqbidu ruhal mu'min. Apabila datang malaikat maut hendak mencabut nyawa seorang mukmin, qala lahu, maka malaikat maut akan mengatakan kepada seorang mukmin, inna rabbaka yuqri'uka salam. Sesungguhnya Rabbmu menitipkan salam kepadamu. Kemudian juga Muhammad ibn Ka'ab rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, yaqulu lahu malakul mauti. Malaikat kematian akan berkata kepada seorang mukmin saat kematiannya, assalamu alayka ya waliyallah, Allahu yuqri'uka assalam. Keselamatan bagi engkau wahai wali Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepadamu. Kemudian Muhammad ibn Ka'ab membacakan ayat alladzina
tawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang yang para malaikat telah mewafatkan mereka, maka mereka para malaikat akan mengatakan keselamatan bagi kalian. Dari riwayat dan athar ini kita tahu bahwa saat kematian seorang mukmin saja sangat menggembirakan. Karena bagaimanapun kematian seorang mukmin itu sebenarnya menghentikan kelelahan dan keperitan kehidupan dunia. Maka dengan kematiannya dia akan beristirahat dari penatnya dunia. Makanya di sini seorang mukmin apabila kematian menjemputnya, maka akan dihabar gembirakan dengan redoknya Allah dan kemuliaan Allah kepadanya. Bahkan para malaikat maut yang mencabut nyawanya akan mendoakan keselamatan, bahkan akan mengatakan Allah menitipkan salam kepadamu. Inilah keistimewaan dan kemuliaan kematian seorang mukmin. Makanya wajar kalau Husain ibn Ali radhiyallahu an, cicit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al mautu raihanatul mukmin, bahwa kematian itu sesungguhnya keindahan bagi seorang mukmin. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mautu ghanimatul mukmin, bahwa kematian itu adalah keuntungan besar bagi seorang mukmin. Dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min fa idza faraqa ad-dunya faraqa sijna. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin. Kalau seorang mukmin keluar dari dunia, hakikatnya dia keluar dari penjara. Itulah indahnya kematian seorang mukmin. Lebih daripada itu yang sering saya jelaskan, ketika seorang mukmin ini kemudian meninggal dan dimasukkan ke dalam alam lain yang disebut dengan alam barzakh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kenikmatan di dalamnya. Mulai daripada himpitan kuburan yang tidak menyakitkan, sampai kepada jawaban-jawaban yang tepat saat terjadi fitnah kubur, dan juga mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa. Itu baru di kuburan tuh. Seorang mukmin itu sudah mendapatkan sebuah kenikmatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru raudhatun min riyadil jannah. Bagi seorang mukmin kuburan itu adalah sebuah taman dari taman-taman sorga. Makanya kalau kita duduk di taman-taman yang indah, terkadang kita tidak mau pindah dari taman itu karena belum puas memandangnya. Bagaimana kalau taman itu adalah taman sorga? Kalau taman dunia saja menyenangkan kita untuk duduk-duduk di taman itu, macam mana pula kalau taman itu taman sorga? Tentu jauh lebih indah lagi dan lebih menenangkan bagi seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu kalau kita bicara soal perjalanan manusia dari mulai meninggal sampai masuk ke dalam sorga, sebenarnya pembahasannya bukan hanya sekedar menjelaskan peristiwa ke peristiwa, kemudian kita merenungkan dengan seksama. Tapi sebenarnya lebih daripada itu yang harus kita persiapkan untuk perjalanan yang sangat melelahkan dan panjang ini adalah persiapan sebelum kematian. Karena seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya soal kapan kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam enggan menjawabnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membalik pertanyaannya dengan mengatakan, wa ma a'dadta laha. Engkau bertanya soal kiamat dari tadi, apa yang kau siapkan untuk menjelang kiamat itu? Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'dadta laha. Apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Seolah-olah ini juga pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita siapkan untuk setelah kematian kita? Untuk perjalanan yang sangat melelahkan dan tidak pernah perjalanan ini akan ada hentinya kecuali kalau seandainya kaki seorang mukmin itu sudah menginjak surga. Kalau belum menginjak surga, maka perjalanan yang kita akan lalui itu sangatlah panjang dan lama.
Karena bagaimanapun waktu kehidupan akhirat dengan waktu kehidupan dunia ini berbeda. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Jadi panjang sekali. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat kematiannya, dia menangis, kemudian ditanya, "Kenapa Anda menangis? Bukankah engkau adalah sahabat Nabi?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Bagaimana aku tidak nangis? Setelah ini, maksudnya setelah kematianku, perjalananku sangat panjang, sementara bekalku sangat sedikit." Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita mulai perjalanan yang indah bagi seorang mukmin ini? Dari mulai tiupan sangkakala kedua Israfil. Inilah yang kita akan bahas, perjalanan indah seorang mukmin di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat Israfil diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala yang kedua, inilah yang disebut dengan yaumul ba'tsi wan nusyur, hari di mana manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Saat orang-orang beriman dikumpulkan, maka keluarga-keluarga yang penuh dengan keimanan, saat dikumpulkan mereka akan berkumpul di sekitarnya. Dan itu menenangkan dari rasa takut yang luar biasa suasana padang mahsyar. Ini digambarkan dalam surah Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim fi syai'in kullu imri'in bima kasaba rahina." Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanannya, kami akan kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi saat manusia dibangkitkan, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang-orang kafir, maka mereka akan bercerai-berai, berpisah satu dengan yang lainnya. Dan itu sebagaimana difirmankan dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari di mana orang lari dari temannya, lari dari orang tuanya, lari dari anak dan pasangannya. Masing-masing orang menyibukkan diri mereka sendiri. Itulah kondisi orang-orang kafir. Satu keluarga akan tercerai-berai. Yang satu akan lari ke timur, yang satu ke barat, yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Mereka tidak akan berjumpa. Bahkan ketika mereka dibangkitkan, mereka mencela diri mereka sendiri. Dan mereka pun mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Duhai celaka, siapakah yang membangkitkan kami di tempat tidur kami ini? Tetapi bagi orang-orang yang beriman, saat mereka dibangkitkan, kalau seandainya keimanan ini berakar dan berurat dalam satu keluarga, di mana orang tuanya mewariskan keimanan kepada anak dan cucunya, maka saat dibangkitkan mereka akan dikumpulkan, tidak akan dicerai-beraikan. Bahkan mereka akan mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji yang pernah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, dan benarlah ucapan para rasul. Lah ketika kemudian manusia sudah dibangkitkan, orang-orang yang beriman akan dikumpulkan, sementara orang-orang kafir akan dicerai-beraikan, sekalipun mereka keluarga. Maka disinilah mulai keindahan perjalanan seorang mukmin dimulai. Ketika di hari dibangkitkan kemudian dikumpulkan, orang-orang yang kafir akan disengat matahari dengan keringat yang luar biasa sehingga membanjiri, dan boleh jadi kemudian keringat itu menenggelamkan sebagian badan mereka, bahkan seluruh badan mereka. Tapi orang-orang yang beriman, di antara mereka akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan itu digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 manusia yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imam yang adil, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah, anak muda yang tergantung hatinya dengan masjid, 2 orang yang saling bercinta karena Allah, bergabung karena Allah, berpisah karena Allah,
seorang laki-laki yang takut berzina dan mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya dari orang lain, dan seseorang yang bersendirian karena takut kepada Allah dia pun menangis. Dan itu semua ciri-ciri orang yang beriman. Jadi ciri-ciri orang yang beriman seperti ini, mendapatkan naungan ketika orang-orang kafir tidak mendapatkan naungan, dia mendapatkan naungan. Bahkan ketika orang-orang kafir mereka harus berdiri lama di padang mahsyar sampai 50.000 tahun lamanya menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman disesuaikan dengan hisabnya. Kalau memang mereka itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, mereka tidak mungkin berdiri selama itu, direct langsung masuk surga. Ataupun orang-orang yang mungkin mendapatkan hisab tetapi tidak diazab, maka mereka pun tidak akan lama harus berdiri di padang mahsyar. Ataupun orang-orang yang mereka dihisab dan diazab sekalipun, tidak selama orang kafir berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan seseorang itu bagian daripada keindahan kelak pada hari kiamat saat kita melakukan perjalanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan saking senangnya orang-orang yang beriman itu, sampai wajah-wajah mereka, wajah-wajah orang yang beriman kelak pada hari kiamat itu akan berubah-ubah. Sebagaimana perubahan wajah di dunia juga kita rasakan, maka perubahan wajah di akhirat pun akan terjadi. Contoh umpamanya di dunia, ketika kita masih bayi, kemudian kita menginjak remaja, kemudian kita menginjak dewasa dan menjadi tua renta, itu kan berbeda wajahnya. Mungkin saat bayi wajahnya imut gitu ya, maunya digendong, dicium, tidak mau dilepas. Tapi kalau sudah usia 70, 80, kira-kira imut nggak tuh? Mau dicium nggak tuh? Mau dipegang nggak? Yang ada sebel kan? Walaupun sebenarnya sama-sama tidak berakal kan, Bu? Bayi itu tidak berakal, dan orang tua kalau sudah pikun itu juga sama tidak berakal. Tapi kan merawat bayi dengan merawat orang tua kan beda rasanya kan? Kalau merawat bayi walaupun tidak berakal masih ada lucu-lucunya, ada tertawa-tertawanya. Tapi kalau merawat orang tua yang hilang akal, yang ada ya marah saja kan itu. Karena keinginannya kadang-kadang orang yang sudah tua itu aneh-aneh. Yang ingin saya katakan bahwa wajah di dunia saja berbeda-beda. Ketika kita bayi, beda wajahnya. Kemudian remaja, beda wajahnya. Ketika dewasa, beda pula wajahnya. Ketika sudah tua, apalagi makin beda wajahnya. Di dunia, satu orang saja bisa berbeda-beda wajah. Lah di akhirat juga sama kurang lebih. Bahkan Al-Quran sendiri menyebutkan ada 4 wajah untuk menunjukkan kebahagiaan seorang mukmin saat melakukan safar menuju surga. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana wajah-wajah orang-orang yang beriman sangat putih bersih dan di mana wajah orang-orang kafir sangat hitam kelam. Ini wajah yang pertama. Wajah seorang mukmin saat dibangkitkan dari kubur itu, Allah Subhanahu wa taala berikan wajah yang sangat putih bersih. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan wajah yang disebut dengan musfir. Allah mengatakan wujuhun yauma idzin musfirah dhahikatun mustabsirah. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang musfir. Musfir dengan bayad itu berbeda. Kalau bayad itu kan putih saja, wajahnya putih. Kalau ada orang yang kulitnya putih, ganteng, itulah berwajah putih. Tetapi kalau musfir itu ada tambahan cahaya. Sudah putih, bercahaya lagi. Kenapa dia bercahaya? Bukan hanya sekedar putih wajahnya. Karena wajah perubahan kedua ini itu terjadi setelah membaca catatan amalnya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala membagikan catatan amalnya, kemudian dia tahu bahwa catatan amalnya penuh dengan kebaikan dan sedikit keburukannya, dan dia pun sudah tahu pasti dia akan masuk surga dan tidak akan masuk neraka, maka sudah putih wajahnya mulai bercahaya karena senang. Makanya Allah mengatakan dhahikatun mustabsyirah. Dia pun tertawa dan senang sekali. Samalah umpamanya ibu sudah cantik, awalnya diam-diam saja, tiba-tiba datang orang yang ngasih uang banyak, kan beda tuh rautnya. Orang yang wajahnya putih tapi tidak senyum dengan orang yang sudah putih wajahnya dia tersenyum.
Kan beda tuh. Auranya beda gitu maksudnya. Memang dia ganteng, dia cantik. Kalau putih saja nggak senyum kan ya biasa-biasa saja, tawar sajalah kalau minum teh itu. Tapi kalau dia sudah berseri-seri, sudah tersenyum, maka kan beda tuh wajah yang putih itu pasti ada auranya di situ. Lah, musfir itu seperti itu, ada tambahan cahaya dari wajah yang putih. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang waktu subuh, apa kata Allah? Allah mengatakan was-subhi idza asfar, dan demi waktu subuh apabila asfar. Asfar itu maksudnya cahaya. Fajar itu sudah terang. Tetapi dengan adanya asfar makin terang lagi. Itu maksudnya. Jadi wajah penduduk surga itu sudah putih, tetapi semakin bercahaya. Kapan itu? Saat catatan amalnya dibaca dan dia tahu isinya rupanya penuh dengan kebaikan, dan dia tahu bahwa dia tidak akan masuk neraka dan pasti masuk surga. Maka makin lagi senangnya dia. Ini wajah yang kedua. Wajah yang ketiga, ketika orang-orang yang beriman ini dimasukkan ke dalam surga, maka bukan hanya wajahnya yang putih, bukan hanya kemudian wajahnya penuh dengan cahaya saking bahagianya karena dia tahu dia akan selamat dari neraka, tapi lebih daripada itu, ketika orang-orang yang beriman ini dimasukkan ke dalam surga dan dia sudah merasakan nikmat surga, nikmat yang tidak pernah dipandang mata, didengar telinga, terlintas dalam otak manusia pun tidak terbayangkannya, maka setelah mereka merasakan nikmat, wajah mereka berubah lagi. Wajah mereka menjadi wajah na'imah namanya. Allah mengatakan wujuhun yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Ketika mereka masuk surga dan sudah merasakan kenikmatan surga, wajah mereka berubah lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi wajah-wajah na'imah. Na'imah itu artinya wajah-wajah yang dipenuhi dengan kenikmatan yang tidak ada batasnya. Kalau belum masuk surga, walaupun dia putih, walaupun ada tambahan cahaya karena bahagia, kan masih ada was-was itu. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau hanya kakiku yang masuk ke surga kaki kanan, sementara kakiku belum masuk, aku tidak akan pernah tenang. Sampai dua-duanya masuk surga. Tapi kalau orang sudah masuk surga, kan tidak mungkin keluar lagi dari surga. Maka wajahnya dipenuhi dengan na'imah. Artinya tertawa sepanjang masa, tersenyum sepanjang waktu, dan tidak ada batasnya. Senang terus. Di dunia saja, wajah orang yang senang dengan wajah yang tidak senang kan kita bisa bedakan. Yang satu wajah tukang utang, nggak bisa bayar. Ya. Yang satu wajah tidak punya utang, banyak uang. Kan beda tuh wajahnya. Jalannya saja beda. Kalau yang banyak utang itu miring-miring itu biasanya jalannya. Nunduk-nunduk, miring-miring, pucat kalau ketemu orang, disangka debt collector, rupanya oh bukan. Pokoknya nggak bisa kita ini bohongi. Dari raut muka wajah orang susah itu nampak. Di dunia saja kita bisa bedakan. Oh ini wajah orang senang, ini wajah orang susah. Samalah kita lihat anak-anak kecil kan. Kalau anak-anak kecil, anak-anak menteri, anak-anak pejabat yang memang hidupnya juga serba cukup, serba ada, dengan anak-anak yang diruli, susah makan gitu ya. Itu kan beda, dari kulitnya aja beda. Yang satu kucel, yang satu bersih kan gitu ya. Dari senyumnya juga beda. Beda kita lihat itu. Kenapa demikian? Ya memang begitu, kebahagiaan itu terkadang merubah wajah. Kan lihat orang-orang yang dulunya susah kemudian kaya, padahal ketika susah kulitnya hitam tuh. Ketika kaya kok bisa putih dia? Kok bisa cantik? Dulu perasaan tidak cantik, sekarang cantik. Ya karena sudah kaya. Ya, mungkin dia bisa merawat wajahnya, merawat badannya, suntik sana, suntik sini, silikon sana, silikon sini ya Bu ya. Ya. Dempul sana, dempul sini ya. Senang hidupnya. Di dunia saja kita bisa bedakan mana wajah-wajah susah, mana wajah-wajah senang. Lah, penduduk sorga juga sama. Tetapi wajah-wajah senang di sorga itu selamanya. Adapun wajah-wajah di dunia itu tidak selamanya. Senangnya itu ada batas waktunya gitu maksudnya. Dan puncaknya wajah orang-orang yang beriman itu kelak ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala itu puncak wajah seorang mukmin. Setelah mereka melihat dan mampu memandang wajah Allah, wajah Sang Pencipta yang selama ini menghidupkan, memberikan rizki dan memberikan kesenangan bagi dia, maka Allah katakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri karena mampu memandang wajah Rabbnya. Itu puncak kesenangan tanpa ketika setelah melihat Allah Subhanahu wa taala wajahnya berbeda lagi. Karena memandang Allah itu kan nikmat tertinggi di sorga. Bahkan lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri.
Bayangkan orang di puncak kenikmatan, tentu wajahnya kan luar biasa berseri-serinya. Lah inilah gambaran orang-orang yang beriman, bagaimana senang perjalanan mereka itu, sampai ke wajahnya saja berbeda-beda. Dari satu wajah ke wajah berikutnya itu makin bahagia, makin bahagia, makin bahagia. Sama dengan nikmat di sorga itu, makin bertambah, bertambah, dan bertambah. Makanan hari ini dengan makanan besok dengan makanan lusa, dan begitu seterusnya. Itu semakin lezat, semakin enak. Walaupun makanan yang sama. Itulah sorga. Kenikmatannya itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Kalau di dunia ini tidak bisa. Mungkin ibu usia masih 20, 30, ya masih cantik kan gitu ya. Nikmatnya masih ada lah, bisa bersoleh, percaya diri. Kalau sudah 80, 90, mau bedak satu baskom juga bu, tetap saja gitu. Tidak bisa merubah muka dia. Ya, memang nggak bisa. Kenikmatan dunia ini memang terbatas gitu ya. Sak kaya-kayanya orang. Mungkin usia-usia 30, 40 tahun kalau dia kaya raya, bisa lah dia itu menikmati kekayaannya. Punya mobil bisa nyetir sendiri. Makan di mana bisa jalan sendiri. Mau keluar negeri bisa jalan sendiri. Tapi kalau sudah tua, 90, 100 tahun kalau Allah takdirkan panjang umurnya, mata pun sudah buram. Kadang-kadang nengok uang 50 disangka 2000, ya kan? Namanya orang sudah tua. Kadang-kadang makan dibatasi, tidak bisa makan sembarang. Kadang-kadang mau jalan, jangan lagi jalan-jalan keluar negeri, jalan di halamannya udah encok. Kan itu ya. Jadi kenikmatan dunia ini pasti ada batasnya. Beda dengan kenikmatan sorga, yang semakin hari itu semakin bertambah. Dan umurnya juga semakin hari seolah semakin muda. Lah itulah perjalanan seorang mukmin hakikatnya. Dari segi wajah, dari segi kenikmatan saja, dari hari ke hari akan berubah dan semakin indah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah saat seorang mukmin mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, tentu hisab yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang beriman dengan orang-orang kafir itu akan berbeda. Bagi orang-orang yang beriman, hisab itu hanyalah ardul a'mal. Hisab itu adalah ardul a'mal. Ardul a'mal itu artinya hanya sebatas Allah bertanya, meminta pengakuannya, dan mengatakan, apakah engkau pernah berzina? Apakah engkau pernah minum khamr? Apakah engkau pernah berdusta? Apakah engkau pernah maksiat ini itu? Kemudian orang yang beriman akan menjawab, iya wahai Rabb, aku melakukannya. Iya wahai Rabb, aku melakukannya. Hanya sebatas meminta pengakuan saja. Tapi ujung-ujungnya Allah akan mengatakan, sungguh aku telah tutupi dosamu di dunia dan sekarang ku ampuni dosamu di akhirat. Senang, hanya dipanggil, kemudian disuruh mengakui dosanya. Setelah mengakui dosa, tiba-tiba Allah mengatakan, dulu di dunia satartulaka fid dunya wa ghafartul lakal yauma. Dulu di dunia ku tutup aibmu, sekarang di akhirat ku ampuni dosamu. Apa enggak enak tuh? Habis berbuat salah, tiba-tiba Allah mengatakan, kesalahanmu ku tutup, orang tidak tahu, dan kesalahanmu ku ampuni. Logikanya, kalau seandainya kita ini seorang pekerja, bekerja di sebuah perusahaan, kita selalu berbuat salah, bahkan merugikan juga perusahaan. Tapi kata bosnya, ya, kamu yang melakukan kesalahan ini, iya. Kamu yang melakukan, iya. Kamu yang melakukan itu, iya. Kata bosnya, sudah, aku tidak akan beritahu kesalahanmu kepada karyawan yang lainnya. Ku ampuni kesalahanmu, kau tetap kerja. Kan enak tuh, ya. Kalau di anak mas kan seperti itu. Itulah hisabnya bagi orang-orang yang beriman itu seperti itu. Maka disebut ardul a'mal namanya. Tetapi bagi orang-orang kafir itu hisab betulan. Hisab yang sangat berat dan menyulitkan. Sehingga terkadang orang-orang kafir ini mereka berusaha untuk berkilah dalam hisab, tetapi mereka tidak bisa berkilah. Kenapa? Karena akan didatangkan catatan dan saksi-saksi yang tidak bisa dia lari dari kesalahannya. Belum lagi kemudian kita berinjak kepada dari hisab beralih kepada timbangan. Beralih kepada tatayurus suhuf, di mana orang-orang yang beriman itu disuruh untuk mengambil catatannya. Orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengambil dengan catatan dengan tangan kanannya. Setelah kemudian mengambil catatan dengan tangan kanannya, kemudian dia baca catatannya dengan senang hati dan riang gembira. Dia mengatakan di halayak manusia di padang mahsyar, ha umuqra'u kitabiyah. Lihat catatanku, katanya. Siapa yang mau baca catatanku? Saking senangnya. Siapa yang mau baca catatanku? Ini catatanku nih. Tapi orang-orang kafir seolah-olah dia mau membuang catatan itu, jangankan orang lain membacanya, dirinya sendiri tak sanggup untuk membacanya. Saat menerima catatan saja bahagianya seorang orang-orang yang beriman ini. Kenapa? Karena dengan tahu isi catatannya kebaikannya jauh lebih baik dibandingkan keburukannya, makanya dia riang gembira. Dengan sombongnya dia mengatakan,
ha umqra'u kitabiyah. Lihat kitabku. Siapa yang mau baca katanya, ya. Belum lagi setelah kemudian beralih kepada timbangan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bicara soal timbangan, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang timbangannya berat, maksudnya timbangannya berat itu maksudnya kebaikannya, maka mereka akan diberikan kehidupan yang sangat memuaskan. Dan itu merupakan kebanggaan, karena bagaimanapun di 3 tempat di akhirat itu sangat menegangkan. Ada 3 tempat di akhirat itu sangat menegangkan luar biasa. Sampai-sampai di 3 tempat ini orang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, satu malam Nabi SAW menyandarkan kepalanya di paha Aisyah. Karena kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha itu, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di gilirannya, maka biasanya Aisyah menunggu Rasul tidur dan meletakkan pahanya untuk dijadikan bantalnya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, baru kemudian dia lepaskan kepala Rasul, kemudian dia berbaring di samping. Itu kebiasaan Aisyah seperti itu. Ya, jadi menunggu suaminya tidur, kemudian setelah suaminya tidur baru dia tidur. Kalau ibu kan enggak, ibu tidur dulu, baru suaminya belakangan. Suaminya bisa tidur karena ngoroknya ibu kencang masalahnya. Akhirnya pindah kamar. Ya. Jadi satu malam Aisyah radhiyallahu anha ini menatap wajah Rasul yang berada di pahanya. Entah kenapa Aisyah radhiyallahu anha menjadi sedih. Karena sedihnya menusuk hati sampai tidak sadar dia meneteskan air mata, dan air matanya persis menetes di pipi Nabi. Sontaklah Nabi bangun karena terkena tetesan air mata masalahnya. Kemudian melihat Aisyah matanya sudah penuh dengan air mata dan mengatakan, "Ya Aisyah, kenapa engkau menangis? Walimaddumu, dan kenapa air matamu ini?" Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah?" Rasul, apakah kau akan ingat aku keluargamu pada hari kiamat, ataukah kau akan ingat dirimu sendiri saja? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada." Hai Aisyah, adapun di 3 tempat seseorang tidak akan ingat siapapun kecuali dirinya. Dia tidak akan ingat anaknya, istrinya, pasangannya, enggak akan ingat. Dia hanya ingat dirinya saja. Dan itu ada di 3 tempat. Ya. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, indas sirat, ketika manusia menyeberang di titian sirat. Itu sangat menegangkan. Karena orang yang menyeberang di titian sirat itu, kan jembatan itu diletakkan oleh Allah persis di antara bentangan neraka jahanam. Jadi kalau seandainya orang terjatuh dari titian itu, dipastikan masuk ke dalam jahanam. Gimana enggak tegang? Bawahnya neraka. Kalau barelang saja kan masih air lah kan, Bu. Ya kalau jatuh dari jembatan barelang ya bisa hidup bisa mati kan itu. Tetapi ini kalau bawahnya api ya dipastikan matilah. Apalagi kalau sampai kemudian jatuh dari titian itu sampai ke dasar jahanam itu 70 tahun baru sampai. Jadi kalau seandainya ada batu segede unta jatuh dari titian itu baru sampai di dasar jahanam itu setelah 70 tahun dia melayang. Gimana enggak tegang orang? Ya. Disitulah sangat menegangkan. Kenapa sangat menegangkan? Karena hanya 2, selamat atau masuk ke dalam jahanam. Kata Nabi, ketika orang menyeberang, di situ tidak akan ingat siapapun. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, Nabi SAW mengatakan, wa tursalul amanatu warrahimu fatakumani janabatai as-sirati yaminan wa shimalan fayamurru awwalukum kalbarki. Qala qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamarril barki. Qala alam tarau ilal barki kaifa yamurru wa yarji fi tarfati ainin thumma kamarri thumma kamarri rihi thumma kamarri tayri wa shaddar rijali tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun ala sirati yaqulu rabbi sallim sallim. Adapun orang yang beriman, lihat gambarannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, lalu diutuslah Amanah dan Rahim, keduanya berdiri samping kiri kanan titian sirat.
Orang yang pertama lewat seperti kilat. Jadi ada orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya kepada Nabi, kata Abu Hurairah, demi bapa dan ibuku kukorbankan wahai Rasul, adakah sesuatu yang seperti kilat? Maka Rasul SAW menjawab, tidaklah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amal mereka. Inilah kondisi orang-orang yang beriman. Di saat ketegangan yang luar biasa, kata Nabi, orang tidak akan ingat siapapun. Rupanya Allah berikan kebahagiaan bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu ada yang seperti kilat, tahu-tahu sudah sampai di sana. Kemudian ada yang seperti angin, ada yang seperti lari pacuan kuda, dan begitu seterusnya. Inilah kebahagiaan. Allah tidak mempersulit dalam penyeberangan itu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW kepada Aisyah, adapun tempat yang sangat menegangkan juga adalah inda tatayyur as-suhuf, ketika catatan-catatan diterbangkan. Orang tidak akan ingat siapapun, karena dia akan mengira apakah dia akan bisa mengambil dengan tangan kanannya ataukah justru mengambil dengan tangan kirinya. Tapi orang-orang yang beriman lagi-lagi diberikan kebahagiaan. Dia akan mengambil catatannya dengan tangannya yang kanan, dan itu menunjukkan kebahagiaan menjadi ashabul yamin. Kemudian yang ketiga, tempat yang menegangkan adalah indal mawazin, ketika terjadi penimbangan amal. Itu manusia tegang, tidak akan ingat siapapun. Kenapa? Karena orang mengira apakah dia akan berat timbangan kebaikannya ataukah akan ringan timbangan kebaikannya dan berat timbangan keburukannya. Tegang, tidak akan ingat siapapun. Tetapi Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman saat dia ditimbang, dia, amalannya dan catatannya Allah beratkan sehingga dia diberikan kelegaan saat di dalam timbangan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah kata Nabi SAW, 3 tempat yang tidak bisa terelakkan, yang sangat menegangkan. Di 3 tempat orang tidak akan ingat siapapun kecuali hanya dirinya sendiri. Tapi bagi seorang mukmin Allah mudahkan semuanya. Sampai akhirnya berhasil melintasi titian, dan mereka pun kemudian lepas daripada kisos pada hari kiamat. Karena orang yang lewat dari titian itu belum tentu masuk ke dalam sorga, padahal dia sudah susah payah itu menyeberangi titian kan. Tapi rupanya ada peristiwa lagi yang menentukan masuk tidaknya sorga. Apa itu? Kontoro. Kontoro itu tempat kisos ya. Kita di dunia yang pernah mencuri, yang pernah mendolimi saudaranya, menghina saudaranya, menggibah saudaranya, berdusta atas nama saudaranya, mengambil hak saudaranya, nanti akan terjadi kisos di tempat ini. Dan disinilah tempat barter pahala dan dosa. Orang-orang yang beriman di tempat seperti ini, mereka justru mengutip pahala orang-orang di situ. Karena ketika di dunia orang-orang yang beriman itu boleh jadi mereka dizolimi, boleh jadi mereka diejek, boleh jadi mereka disakiti. Maka di tempat ini orang-orang yang beriman justru mengutip pahala-pahala orang, bahkan membebankan dosa dia kepada orang, sehingga dia tidak takut lagi akan dikembalikan ke neraka dan dipastikan dia masuk ke dalam surga. Sampai kemudian mereka pun berdiri di pintu-pintu surga, karena tidak bisa masuk ke dalam surga sampai surga itu yang buka langsung adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ana awwal man aftatihu babal jannah. Akulah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Di sini orang-orang yang beriman diberikan keistimewaan, kesenangan dalam bentuk bukan hanya wajah saja, tapi fisik pun Allah Subhanahu wa taala rubah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, awalu zumratin talijul jannah suratahum ala suratil qamari lailata badrin. Rombongan yang pertama kali masuk surga itu berbentuk rembulan di malam purnama yang sangat terang. Kata Nabi SAW, mereka tidak akan meludah, mereka tidak akan berdahak, mereka tidak akan buang air di dalamnya. Bejana-bejana dan sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Tempat bara api mereka terbuat dari kayu wangi, keringat mereka adalah minyak misik. Setiap mereka memiliki 2 pasangan. Lihat, Nabi SAW menjelaskan keindahan perjalanan bagi seorang mukmin. Ada yang mengatakan perubahan fisik ini itu terjadi ketika membaca catatannya. Jadi saat mendapatkan catatan amalnya itu, kemudian dia baca, disitulah terjadi perubahan fisik. Makin membesar, membesar, dan berakhir di fisik Adam. Jadi orang-orang yang beriman
Ketika badannya membesar, berakhir di fisik Adam. Adam berapa besar fisiknya? 60 hasta tingginya, lebarnya 7 hasta. Jadi tingginya Adam itu 30 meter, lebarnya 3 meter setengah. Itu fisiknya Nabi Adam. Lah itulah orang yang beriman akan dibentuk seperti itu. Kapan itu? Saat selesai membaca catatannya. Disitulah terjadi perubahan. Di mana kemudian usianya juga akan dimudahkan antara 33 sampai 34 tahun. Makanya jangan kecil hati ibu-ibu yang pendek. Ya, nanti akan tinggi kalau Allah takdirkan termasuk ibu-ibu yang beriman. Dan juga nggak perlu khawatir ibu yang tua, nanti Allah mudahkan. Ya. Jadi penduduk sorga itu lihat bagaimana perjalanan orang yang beriman itu fisiknya akan dirubah, persis seperti fisiknya Adam. Dan manusia terganteng itu Adam, manusia tercantik itu Hawa. Makanya Yusuf saja yang mendapatkan separuh ketampanan Adam saja, perempuan ngiris-ngiris jari-jarinya ya, karena terpesona dengan ketampanannya. Dan yang mewarisi separuh kecantikan Hawa adalah Siti Sarah, istri pada Ibrahim. Sampai Raja Mesir tergila-gila kepada dia. Ya. Artinya bahwa ini kenikmatan, keindahan bagi seorang mukmin, fisiknya dirubah sehingga tidak akan ada cacat lagi. Yang mungkin kurang baik mukanya di dunia, Allah buat dia cantik, buat ganteng. Yang tadinya mungkin orangnya, ya mungkin dari segi penampilan juga kurang jos, kurang maco, nanti Allah buat juga seindah mungkin tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi beda dengan penduduk neraka, ya. Penduduk neraka itu kulitnya saja tebalnya 3 hari perjalanan. Kulitnya Bu ya. Kita saja berapa mili, enggak ada sampai senti. Ya. Tapi kulitnya penduduk neraka itu 3 hari perjalanan. Berarti kan kulit badak aja enggak seperti itu kan Bu ya. Badak aja yang tebal enggak ada, berapa senti saja. Ini 3 hari perjalanan. Kira-kira kalau jalan kaki 3 hari sampai mana? Itulah tebalnya kulitnya. Kemudian 1 gerhamnya besarnya seperti gunung Uhud. 1 gerham, gigi gerhamnya penduduk neraka itu sama dengan besarnya gunung Uhud. Berarti kalau seandainya semua giginya seperti gunung Uhud, besar kali mulutnya kan Bu? Yang giginya saja seperti gunung Uhud. Gimana pula mulutnya? Gimana pula kemudian badannya? Ya, kemudian juga jarak antara bahu ke bahu saja 3 hari perjalanan. Besar penduduk neraka itu, sengaja dibesarkan supaya mudah untuk diazab. Tapi penduduk surga tidak. Tidak dibuat jelek badannya, tidak dibuat berkembang besar dah. Maka penduduk surga itu Allah berikan keindahan, di mana fisiknya menjadi fisik terindah karena seperti fisik Adam dan fisik Hawa alaihi wassalam. Dan itu salah satu keindahan orang-orang yang beriman kelak pada hari kiamat. Sampai dimasukkan ke dalam sorga, maka fisik itu akan terus diperbaiki, diperbaharui, semakin indah, semakin cantik, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang suqul jannah, bicara tentang pasar sorga. Karena di sorga itu juga ada pasar, tapi bukan untuk jual beli, tidak, untuk merubah wajah. Ya, pasar itu kayak salon. Jadi kalau umpamanya kita ingin nostalgia bersama teman-teman yang pernah hidup di dunia yang sama-sama masuk sorga, nanti ketemunya di pasar. Ya, di situ ngopi di pasar, nanti teringat karena memori mereka akan dikembalikan. Jadi apa yang pernah terjadi di dunia mereka hafal. Kalau kita di dunia ini, apa yang terjadi tahun kemarin saja kita sudah lupa. Tapi nanti di sorga memori kita sejak lahir sampai kita wafat terkenang semuanya, sehingga kita bisa ingat semuanya. Bisa bicara soal dunia nanti di sorga. Lah setelah kemudian mereka puas berjumpa dengan teman-teman mereka di sorga, ketika pulang itulah Allah kirim semacam angin yang berdebu. Angin yang berdebu apabila menghempas badan-badan penduduk sorga, maka akan merubah semua fisiknya. Badannya akan semakin indah, makin tampan, makin cantik, makin sehat. Sehingga ketika pulang, berjumpa dengan pasangannya saling memuji dan mengatakan, sungguh ketampanan engkau sudah bertambah. Maka suaminya mengatakan, kecantikan engkau juga sudah bertambah. Dan begitu seterusnya. Makanya ada istilah ni'matul jannati yazdad. Kenikmatan sorga itu tidak akan berkurang dan terus bertambah. Setiap harinya akan bertambah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara ya secara singkat tentang kenikmatan perjalanan seorang mukmin sampai dimasukkan Allah ke dalam surga. Banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita, banyak kesenangan yang Allah berikan kepada kita sampai Allah masukkan kita ke dalam surga. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Kalau mau bertanya silakan.